Ya, kita masuk loncat dulu ke pengaturan irama jantung. Ya, ini sebenarnya ringkasan dari kerja jantung itu adalah pada skema ini. Ya. Jadi kalau adik-adik sudah memahami skema ini, ya berarti adik-adik sudah tuntas belajar kerja jantung. Ya. Jantung kita yang bekerja setiap saat itu parameternya adalah output dari jantung berupa cardiac output ini. Jadi ini penanda apakah jantung itu berfungsi dengan baik atau tidak, ya dengan dinilai dengan fungsi jantung berupa berapa cardiac output yang dihasilkan jantung. Nah, kelistrikan jantung yaitu akan menunjang pada aspek heart rate, ya, berapa kali jantung itu berdenyut dalam 1 menit. Ya. Dan yang kedua tentu akan berdampak pula pada pattern atau pola kontraksi. Kalau kelistrikannya normal, maka jantung akan berdenyut dari apex, simultan hingga ke basis. Ya. Nah, kalau sistem kelistrikan yang berlangsung di dalam ventricle tidak optimal, tentu akan berdampak pada kontraktilitas, bermuara pada penurunan stroke volume. Nah, ini kita diskusikan nanti saja setelah kuliah topik kedua. Kita akan bahas pada sisi yang kiri, ya, melanjutkan dari topik kemarin. Ya, heart rate sebagai determinan utama dari cardiac output, ya. Kemarin frekuensinya adalah 70 hingga 80 beat per menit, itu kalau di buku Sherwood, ya. Nah, jantung karena tadi kemarin sudah kita diskusikan punya sifat autoritmik, ya, dia bisa berdenyut dengan sendirinya walaupun tanpa stimulasi dari luar. Ya. Asal sel-selnya masih hidup, kemudian ada elektrolit tempat dia berada mencukupi, maka jantung bisa berdenyut. Nah, laju jenut dari jantung ini bisa berubah-ubah, bisa meningkat dan menurun sesuai dengan kebutuhan, ya, dan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama kita bahas dulu yang venous, yang ini dulu, venous return. Ya. Venous return ini adalah volume darah yang kembali dari sistem vena masuk ke atrium. Baik itu atrium dextra maupun atrium sinistra. Nah. Ya. Atrium semakin besar venous return, maka atrium ini akan terisi lebih banyak. Nah, di atrium ada reseptor regang yang akan memicu nanti pembentukan impuls. Ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian hormon, sudah membaca hormon adik-adik ya. Hormon apa nih yang akan meningkatkan heart rate? Eksafa bisa bantu jawab? Baik dok, mungkin setahu saya yang tadi malam saya baca itu ada ada angiotensin 2, angiotensin epinefrin dan norepinefrin, vasopresin dan angiotensin 2. Ya, yang efek dominannya terhadap heart rate adalah yang epinefrin. Ya. Ya, kalau vasopresin dan lain-lain ke sini larinya. Ya. Venous return. Ya. Kalau hormon secara tidak langsung tadi epinefrin, ya, epinefrin bisa, kemudian aldosteron, terus vasopresin, angiotensin lah ke sini meningkatkan venous return karena dia mengubah
sirkulasi perifer. Ya, mengkonstruksikan perifer. Nah, ini kita bahas pada kuliah hari Jumat, perubahan transportasi perifer. Kemudian yang mempengaruhi volume darah, jadi ada vasopressin, aldosteron, ini akan berdampak pada volume. Ya. Kemudian aktivitas fisik, ya, kalau orang ini menggunakan ototnya, bergerak, berolahraga, venous rate ini akan meningkat. Nah, yang langsung ke jantungnya sendiri adalah epinefrin. Ya. Nanti kita diskusikan reseptor apa yang digunakan. Itu yang meningkatkan. Kemudian, nah kalau hormon tentu saja ini durasi kerjanya relatif lebih panjang, ya. Yang lebih singkat, yang setiap saat berubah-ubah detik ke detik adalah regulasi saraf. Nah, saraf yang ke jantung tentu saja saraf otonom. Di situ ada saraf simpatis dan ada saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis apa dampak pada heart rate? Eksafa atau yang lainnya mau bantu? Apa dampak saraf parasimpatis pada heart rate? Bisa diulang? Iya, izin menjawab, dokter. Ya, Saya silakan. Wisnu NIM G1A 020031. Dampak Ya. dari saraf parasimpatis itu akan berperan untuk menurunkan dari heart rate sendiri, dokter, berlawanan atau bersifat antagonis dengan saraf simpatis yang akan meningkatkan heart rate. Oke, detailnya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, saraf parasimpatis ini bekerja tentu saja ada input, ya, informasi yang diperoleh. Ya. Input itu bisa berasal dari baroreseptor, ya, yang ada di karotis maupun di aorta, ya. Kemoreseptor yang ada di sentral maupun perifer, ya, menuju ke pusat kardio akseleratori ataupun kardio inhibitory di medulla oblongata, yaitu untuk long, proses panjang. Bisa juga proses pendek, ya. Jadi dari venous return itu akan memicu atrial reflex lewat jalur otonom, ya, mempengaruhi laju pembentukan kelistrikan. Nah, kita bahas lebih detail satu persatu. Ya. Pusat dari denyut jantung ada di medulla oblongata. Di situ wujudnya ada kardio akseleratori dan kardio inhibitory, ya, yang memicu denyut jantung dan menghambat denyut jantung. Nah, aferennya bisa dari hipotalamus, ya, ini terkait dengan kemoreseptor yang ada di sentral, ya. Kemudian baroreseptor, kemudian reseptor regang di atrial. Mekanisme mempengaruhi ke tonus simpatis dan tonus parasimpatis. Dalam kondisi resting, kondisi istirahat, saat orang tidak beraktivitas, saraf yang mana yang dominan bekerja pada sistem kardio? Default saat orangnya tidak beraktivitas, saraf mana yang bekerja dominan? Izin menjawab, Dok. Parasimpatis. Nah, siapa sekarang? Parasimpatis. Simpatis atau parasimpatis? Parasimpatis. Oke, pada pandai ya, parasimpatis. Sudah ingat. Ya. Denyut jantung kita yang saat istirahat tidak beraktivitas disebut dikatakan 75. Coba adik nanti bisa memeriksa nadinya sendiri, ya. Berapa saat ini? Ya, berkisar antara 70 hingga 80, ya. Rata-rata 80 kali per menit. Nah, itu di bawah dominans dari saraf parasimpatis.
Nah, kalau seluruh stimulasi saraf otonom ini dihilangkan, ya jantung sedang tidak dirangsang oleh saraf, ya, ataupun tidak diblok oleh saraf, ya, berapa rate yang dihasilkan oleh nodus SA? Ada yang mau jawab? Halo, putuskah? Masih nyambung, Dok. Oh, masih nyambung ya. Kok sunyi senyap, saya berasa bicara sendiri saja. Ada yang mau jawab? Saya izin jawab mungkin 70 denyut per menit. Ya. 70 beat per menit ini masih di bawah kontrol parasimpatis. Kalau parasimpatisnya dilepas tanpa rangsangan, di buku Sherwood dikatakan 100 beat per menit. Di Martini juga sama demikian. Ya, jadi kalau denyut kita 100 kali per menit, berarti itu rem dari parasimpatis sudah dilepas. Ya. Kalau menaik lagi, yaitu simpatisnya sudah mulai dominan. Ya. Jadi dengan mengatur tonus ini, kalau mau menaikkan sedikit saja, ya biasanya mengurangi rem tonus simpatis. Ya, kalau diperlukan cukup ekstrem, ya tonus simpatisnya akan jauh lebih kuat. Nah, Anda masih ingat hubungan saraf simpatis dan parasimpatis pada jantung? Ya. Di jantung, ya, saraf parasimpatis ini sebagian endingnya itu juga bermuara ke ending dari saraf simpatis. Ya. Jadi saraf parasimpatis ini bisa memblok di ujung dari saraf simpatis. Ya. Jadi kalau tonus simpatis parasimpatisnya meningkat, dia mengerem kerja jantung, bisa langsung ngerem nodus SA-nya, atau juga dibantu dengan ngerem ke simpatis. Ya. Ini yang perlu diingat dari koneksi hubungan antara ujung-ujung akson simpatis parasimpatis pada jantung. Nah, kita bahas yang secara parasimpatis. Secara parasimpatis ini bisa bekerja dominannya pada atrium. Ya. Secara parasimpatis bekerja pada kedua sisi atrium dan ventrikel. Nah, yang parasimpatis ini dominan di atau hanya bekerja pada daerah atrium, baik itu pada otot-otot jantungnya, kontraktilnya maupun pada sistem konduksinya. Nah, pada sistem konduksi, saraf parasimpatis ini menghambat pembentukan depolarisasi spontan dari nodus SA. Ya. Yang kemarin kita diskusikan dari min 60 menjadi 40, ya, spontan terjadi depolarisasi. Nah, parasimpatis ini akan menghambat pembentukan impuls tersebut pada nodus SA, dan pada AV dia akan menghambat konduksinya. Jadi akan meningkatkan blokade. Yang kemarin kurang lebih 100 milisecond penundaannya ini akan meningkat. Lebih lama durasi penundaannya. Nah, bekerjanya tentu saja adik-adik masih ingat ada berapa jenis reseptor parasimpatis? Ya. Paling tidak ada 2 jenis, yaitu nikotinik dan muskarinik.
Nikotinik itu ada pada preganglioner. Nah, yang postganglioner umumnya menggunakan muskarinik. Nah, muskarinik juga nanti adik-adik kalau belajar lebih dalam lagi ada muskarinik 1, muskarinik 2. Ya. Oke, di sini kita cukup sampai muskarinik saja. Nah, kerja dari parasimpatis di ujung dia melepaskan asetilkolin bertemu dengan reseptor muskarinik yang ada di nodus SA. Nah, di nodus SA ini reseptor muskarinik melalui 2 mekanisme paling tidak ya. Yang pertama adalah langsung mempengaruhi kanal. Jadi menaikkan kanal kalium. Apa dampak dengan peningkatan kanal kalium pada nodus SA? Kalau nodus SA, kanal kaliumnya aktivitasnya dinaikkan oleh muskarinik ini. Dampaknya kalium akan outflow, akan keluar dari nodus SA. Dampaknya apa? Dampaknya akan terjadi hiperpolarisasi. Sehingga voltasenya jauh lebih rendah dari threshold. Sehingga butuh waktu lebih lama untuk mencapai threshold. Jadi efeknya akan memperpanjang periode atau interval pembentukan impuls yang tadinya 800 milisecond ya, untuk satu siklus ya akan memanjang ya, dari keseluruhan siklus ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dia menaikkan kanal kalium. Cara yang kedua, dia melalui CAMP. Jadi muskarinik ini akan menurunkan CAMP di dalam nodus SA. Nah, CAMP ini akan menurunkan kanal natrium yang kemarin kita bahas FANI itu. Ya. Natrium yang bekerja pada waktu awal pembentukan depolarisasi spontan dan juga menurunkan aktivitas kanal kalsium transien. Jadi ringkasnya asetilkolin akan menaikkan kanal kalium, menurunkan kanal natrium, menurunkan kanal kalsium. Resultan dari ketiga mekanisme tersebut memperpanjang waktu pembentukan depolarisasi spontan. Nah, pada sistem nah, ada satu lagi sebenarnya dari parasimpatis ini memblok simpatis, itu akan memperpanjang. Nah, kalau simpatis sendiri ya, kerjanya adalah meningkatkan depolarisasi nodus SA sehingga mempersingkat waktu pembentukan rate. Kemudian pada nodus AV dia akan menaikkan konduksi. Peristiwanya utamanya adalah menggunakan reseptor beta 1. Jadi adik-adik kalau ingat saraf parasimpatis kerja pada jantung segera ingat beta 1. Ya. Sehingga nanti obat-obat yang mempengaruhi jantung ya lewat reseptor beta 1. Kemudian kalau adik-adik masih ingat paru-paru nanti beta 2. Ya. Meskipun beta 1, beta 2 ya ada di jantung, ada di paru-paru ya. Tetapi dominan paling banyak yang bekerja adalah ke beta 1. Nah, akan memicu, mempercepat mekanismenya melalui CAMP, akan menaikkan CAMP. Ya. CAMP yang naik ini akan menaikkan kanal natrium, menaikkan kanal kalsium, ya. Sehingga akan mempercepat pembentukan depolarisasi spontan di nodus SA. Pada nodus AV dia akan menaikkan kanal kalsium, ya, sehingga akan mempercepat konduksi. Ya. Yang kemarin defaultnya kurang lebih 100 milisecond ya bisa diperpendek.
Ya. Ini ilustrasinya, ya. Rating normal, ya. Orang dengan bit 75 bit per menit, maka periodenya adalah 800 milisecond ya, untuk masuk ke siklus berikutnya. Kemudian di bawah rangsangan parasimpatis, ya, hiperpolarisasi, sehingga durasi waktu yang dihasilkan untuk satu siklus lebih lama. Nah, ini karena ada peningkatan kanal natrium, ya, sehingga titik terendahnya bergeser, yang biasanya -60 bergeser naik, ya, sehingga hanya butuh waktu singkat untuk tercapai threshold. Ya. Nah, sekarang kita bahas masuk ke mekanisme fisik, ya, melibatkan baroreseptor, ya, perubahan mendadak pada tekanan darah, ya, tekanan darah yang meningkat, ya, itu akan membuat baroreseptor meningkatkan rate, frekuensi impulsnya menuju ke pusat kardio inhibitory. Ya. Jadi baroreseptor ya setiap saat mengirimkan impuls menuju ke pusat, tetapi akan berbeda-beda pada frekuensi impulsnya. Ya. Jadi akan semakin dia teregang, maka rate pembentukan impulsnya akan semakin cepat. Ya. Sehingga di pusat itu akan menerjemahkan dari perubahan rate frekuensi impuls. Ya. Kalau rate-nya cepat, itu berarti ada peregangan, rate-nya lambat, kurang distensi. Ya. Jadi adik-adik kalau seperti ini ya masih ingat pelajaran radio FM. Ya. Jadi amplitudenya tetap, yang berubah-ubah adalah frekuensi. Nah, jadi baroreseptor ini akan meningkatkan rate pembentukan impulsnya, ya, yang akan diterima oleh cardio inhibitory, ya, memberikan sinyal cardio outputnya melebihi dari kebutuhan, dia akan mengurangi pasokan dengan cara mengirimkan impuls lewat saraf parasimpatis, ya, untuk mengeblok pembentukan rate, sehingga frekuensinya melambat. Nah, kebalikannya, kalau tekanannya di dalam darah berkurang, respon segera akan terjadi adalah menaikkan rate. Ya. Ya. Jadi ini respon segera yang bisa dilakukan oleh sistem kardiovaskuler menanggapi penurunan cardio output, ya, penurunan tekanan, ya, dengan mengubah-ubah rate ini. Ya. Yang kedua lewat mekanisme BNBridge, ataupun atrial reflex. Ya. Ini percobaannya, ya, pada orang yang diberikan bolus. Ya. Bolus itu dalam volume besar yang masuk ke sistem vena, ya, misalnya orang tersebut diinfus gojok, ya, paling biasanya orang normal ya paling 12 tetes per menit. Nah, ini diguyur, ya. Atau orang diinjeksikan volume besar dari cairan. Ya. Nah, volume besar yang masuk vena akan segera meningkatkan isi dari atrium dextra. Nah, regangan pada dinding atrium dextra itu akan diterima oleh reseptor regang. Ya. Intinya, ya, terjadinya regangan pada atrium, ya, apakah nanti disertai dengan peningkatan tekanan darah atau tidak, itu tidak berefek, ya. Tidak mempengaruhi kerja. Intinya hanya apa yang diterima oleh atrium. Kalau atriumnya teregang, ya tentu akan meningkatkan stimulasi. Nah, pada orang yang mengalami bolus cairan tersebut, maka akan terjadi rangsangan pada nodus SA untuk membuat rate yang lebih tinggi, ya, sehingga terjadi peningkatan frekuensi atau takikardia. Ya.
Ini baik pada kondisi fisiologis ataupun nanti berlangsung pada kondisi patologis. Ya. Misalnya kondisi patologis pada orang-orang yang edem, kakinya bengkak, volume sirkulasi meningkat, ya dia rate-nya akan meningkat karena lewat mekanisme ini, ya, increase reflex. Lanjut, efek respirasi atau efek pernapasan. Ya. Denyut jantung akan meningkat ya, selama fase inspirasi dan akan menurun selama inspirasi. Adik-adik juga bisa mencobanya sendiri. Ya. Mempraktekkan ya, ilmu itu akan bermanfaat kalau dipraktekkan. Coba adik-adik tarik nafas penuh, ya. Kemudian kalau pakai tangan, pakai perabaan tadi mungkin kurang sensitif. Tapi kalau adik-adik menggunakan pulse oximetry yang mendetek rate, akan terlihat variasi denyutnya yang meningkat. Ya. Dan pada saat ekspirasi denyutnya melambat. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas simpatis dan parasimpatis. Ya. Pada saat inspirasi itu simpatisnya relatif meningkat, ekspirasi parasimpatisnya meningkat. Satu, jadi lewat saraf. Yang kedua lewat venous return. Selama inspirasi rongga toraks ini mengembang, tekanan yang pada mediastinum relatif berkurang, yaitu memudahkan darah dari perifer mau masuk ke vena sentral itu lebih mudah, ya, sehingga terisi lebih banyak. Sementara pada saat ekspirasi menghambat masuknya darah, sehingga regangan pada atrium berkurang lewat mekanisme vein bridge reflex. Ya, oke. Dari sini adik-adik bisa mempraktekkan. Kalau adik-adik mau mengendalikan simpatis dan parasimpatisnya, ya, walaupun simpatis parasimpatis ini bekerja otonom, ya, kita tidak bisa perintahkan secara langsung, tapi kita bisa memanipulasi dengan mengatur nafas. Ya. Misalnya kalau adik-adik melatih nafas panjang, itu akan mengendalikan tonus simpatis. Jadi yang suka degan, suka tidak nyaman, coba untuk melatih pernafasan. Oke, kita selesai topik yang pertama, lanjut topik yang kedua, yang juga menarik untuk dipelajari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan kuliah kelistrikan? Oke, kalau belum ada silakan di list. PIC sudah menyediakan forumnya untuk mengirimkan pertanyaan yang perlu kita perdalam. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang mekanisme kerja jantung. Ya. Saya break 2 menit dulu ya.